ditanya kesan-pesan, saya katakan bahwa sangat baik pelantikan DPW Sika, dan walaupun secara organisasi yang melantik adalah DPD, dan tingkatnya adalah provinsi, karena ini tingkat kota kabupaten dilantik di tingkat provinsi. Itu DPN bisa hadir, bisa tidak. Tetapi saya melihat sebuah keistimewaan dari proses ya, sampai kepada eksekusi keputusan untuk mengesahkan kepengurusan Bung Ralph Martin ini adalah keputusan tertinggi yang pernah dilakukan oleh Foxpoint Indonesia, yaitu Ketua Umum, Bendara Umum, dan Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Ya. Biasanya nggak sampai begitu. Biasanya tingkat provinsi ya, DPW ya tingkat provinsi selesai. Tapi karena adanya sedikit dinamika yang tadi diceritain, Pak Yohanis sampai harus 4 hari 5 hari di Jakarta. Ya. Kemudian kita memberi keputusan yang rasanya secara organisasi tidak bisa diganggu. Ya, karena kepemimpinan tertinggi seperti di sini juga adalah KSP, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Itu kekuasaan tertinggi di DPW Sika. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, secara organisasi, saya bicara secara organisasi. Ini keistimewaannya, kenapa kami hadir, dan ini kesan-pesan kami. Kami juga di samping itu kami juga melihat bahwa di Sika ini potensi daerah yang bukan main. Ya, saya tidak bisa tidak mengatakan secara ekonomi saja, tetapi secara politik ini adalah lumbung Katolik juga, dan banyak sekali orang-orang yang profesional yang ada di Sika yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia secara lebih luas, bukan hanya Sika seperti saya katakan. Kemudian tadi ditanya mengenai kok ada ya rohaniwan dan sebagainya. Di dalam daftar kami, kepengurusan kami secara resmi tidak ada. Yang ada hanya moderator. Namun kepengurusan organisasi kami itu tidak dibatasi. Batasannya hanya satu, yang dapat menjadi pengurus Foxpoint Indonesia adalah orang Katolik. Katolik itu bisa apa saja. Bisa dia sebagai ASN, dia sebagai pengusaha, dia bisa sebagai aktivis, dia sebagai pejabat, dia sebagai menteri, karena menteri juga ada di kita. Ya, Pak Joni Plate adalah Dewan Penasihat Foxpoint Indonesia di Dewan Pimpinan Nasional, menteri. Kemudian anggota DPR yang Katolik bergabung bersama kami, dan kami lintas partai. Jadi kami menerima semua, pokoknya Katolik, ASN Katolik. Jenderal, kami punya jenderal aktif, baik dari militer, itu Pak Gustaf Irianto yang sekarang sedang bertugas di Papua, itu seorang jenderal. Kemudian kami punya beberapa irjen, beberapa brigjen juga di Mabes Polri ya, yang masih aktif. Purnawirawan, Mayor Jenderal ada, Dewan Pengawas kami adalah Mayor Jenderal TNI Tono Surahman. Kemudian Insa, Bapak Insa Siburian yang sekarang menjadi Kepala BSSN. Ya, di Insa ada Romo Michael De Fretes. Itu Sika belum lahir, dia sudah lahir di DPN. Jadi sudah lebih dari 2 tahun. Ya, tidak apa-apa dalam diskusi politik dalam ini untuk mengetahui. Nah, pertanyaan yang agak ini adalah jangan harus dibedakan antara Foxpoint sebagai organisasi massa atau organisasi politik. Foxpoint bukan organisasi politik. Foxpoint tidak melakukan politik praktis. Tetapi Foxpoint adalah organisasi massa yang melahirkan kader-kader yang berkonsentrasi tentang politik kemasyarakatan. Jadi itu harus bisa dibedakan. Kita melahirkan kader-kader
Katolik yang nantinya bisa terjun di dunia politik. Tetapi kami tidak berpolitik. Artinya, contohnya, kami tidak akan nanti ada Fox Point Indonesia mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Itu tidak ada di sini. Akan mendukung siapa lagi? Prabowo Subianto. Bukan itu Fox Point Indonesia. Fox Point Indonesia mengajarkan bagaimana berpolitik yang mempunyai etika dan bermartabat. Itu yang diajarkan. Maka rohaniwan itu kita butuhkan. Nanti kita ada dalam kaderisasi, kami punya 5 tahapan. Dan tahap 1 yang kita sebut sebagai rekoleksi politik itu semuanya diajarkan oleh baik itu profesional maupun romo, pastor. Ajaran sosial gereja ada di situ. Ya. Bagaimana mengelola negara diajarkan juga di sana. Bagaimana Anda berpidato, bagaimana Anda mengagitasi orang, bagaimana Anda melawan agitasi orang, bagaimana Anda berdebat. Itu semua diajarkan di dalam rekoleksi politik atau kaderisasi, program kaderisasi kita. Program kaderisasi kita dari tahap 1 sampai tahap 5.